Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video, everybody. How are you today, my students? I hope you are well, everybody. Okay. Today we are going to discuss about the new material. But before we start our study, please say al-basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, let's go start it. Okay guys, this English video for 7th grade SMA Alam Karawang. Okay, for today we go to the new material about telling how to say the date in English. Yeah. The last you learned about how to tell the time in English. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih kita mengucapkan date itu apa? Tanggal ya, dalam bahasa Inggris. Apakah ada aturan-aturan tertentunya? Oke, kita simak videonya. How to say the date in English? For dates in spoken English, we usually use an ordinal number for the day. Jadi teman-teman, dalam for dates in spoken English, untuk tanggal dalam bahasa Inggris we always use kita selalu menggunakan bilangan ordinal ya, untuk menyebutkan hari biasanya, atau untuk menyebutkan tanggal itu menggunakan kalimat ordinal. Bilangan ordinal. Apa sih bilangan ordinal itu? Jadi teman-teman, bilangan itu kalau untuk pembelajaran ini ada sebentar. Ada bilangan ordinal number. Salah bunanya dulu sebentar. Ordinal dan cardinal ya. Ordinal itu biasanya untuk mengungkapkan kalimat, untuk mengungkapkan susunan, misalkan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Kalau cardinal itu bilangan biasa yang 1, 2, 3 untuk menghitung, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Ya, jadi kalau dengan menyebutkan tanggal, kalian gunakan bilangan ordinal number. Oke. Ordinal number ya. Nih, punya buletin segede gambreng biar kalian paham. Ordinal number. And we say 4th of July ya. Note 4th of July ya. Apa bedanya 4th dengan 4? Bedanya 4th dengan 4 ya, ini ya. Apa bedanya ini dengan ini yang kedua? Nah, kalau yang 4th ini betul emang bedanya tinggal ditambahkan huruf TH ya. Kalau ini nggak ada huruf TH-nya. Tapi kalau kita bahas lebih dalam, lebih tajam, setajam silet, maka kita akan menemukan ini adalah bilangan kardinal. Kalau ini adalah ini adalah bilangan ordinal, yang ini adalah bilangan kardinal ya. Untuk tanggal kalian gunakan ini ya. Coba kita lihat next slide. Nah, ini contohnya ya. Kalau 1 dalam bahasa Inggris apa? 1 ya. Kalau 2, 2, 3, 3. Selanjutnya ya, 1 sampai 10 kalian bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 biasanya yang beda tuh sampai angka 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12. Nah, ini maksudnya apa? 1 kok first, 2 kok second, 3 kok third. Nah, ini yang dimaksud bilangan ordinal number. Maka seperti ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Bilangan ordinal number itu kalau ke-1 itu adalah first. Kedua kalau ke-1 itu bukan one, tapi bahasa Inggrisnya first. Kedua itu adalah second. Ketiga adalah third. Keempat fourth. Keempat dan seterusnya kalian tinggal tambahkan
akhiran TH ya, setelah huruf terakhir angka tersebut. Misalkan 4 itu 4, berarti tambahkan fourth. 5, 5. Tambahkan TH berarti fifth. Fifth ya. Tinggal yang harus kalian ingat adalah first, second, third. First, second, third ya. Kalau misalkan 21, 21 atau 21st ke 21, 20 verse. Kalau hanya 21 saja berarti 21. Kalau 22 bukan, kalau ke 22 bukan 22 tapi 20 second ya. Jadi kalian kata kuncinya adalah 1 2 3 dan diakhiri huruf TH. Itu kalian pasti akan bisa ya. Nggak usah dihafal. Ya. First, second, third, fourth dan selanjutnya gitu ya. Boleh kalian atau mau Bu Naya contohkan ya. Ini ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 50, 51 ya. Kenapa di sini enggak yang 40, 41, 42, 43, 44, 45 sampai 50 misalkan? Kebanyakan Bu Naya, ya selain kebanyakan juga karena kalau yang misalkan 40, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan selanjutnya itu cuma pengulangan ya. Kalau kalian hafal bilangan cardinal number dalam bahasa Inggris, itu kalian akan juga bisa atau akan hafal juga terkait dengan bilangan ordinal numbers dalam bahasa Inggris ya. Oke, kalau 11 bahasa Inggrisnya 11, 12 ya. Jadi bedanya first, second, third dan 11, 12 ya. 12, 11 ya. 11 juga tinggal tambahkan TH ya, 11 ya. 21 20 first, 22 20 second. Kalau 30 20th ya. Maaf, 30th. Dari kata 30, 30 itu 30 ditambahkan TH jadi 30th. 40 40 kalau ordinal numbernya berarti 40th ya, tinggal tambahkan TH. 41 40 first, 42 40 second, 43 40 third ya, tinggal tambahkan ini aja ya, 1 2 3-nya seperti itu. Bisa ya teman-teman. Use of ordinal number dates. Her birthday is on. Misalkan Bu Naya ulang tahun pada tanggal 6 ya, berarti Bu Naya bilang my birthday is on the 6th ya, bukan 6 tapi 6th, ada TH-nya ya, jelas 6th ya, bukan 6 tapi 6th ya. My birthday is on the 6th ya. Ulang tahunku adalah tanggal 6 misalkan. Centuries. Shakespeare was born in the 16th century ya. Misalkan untuk menyebutkan abad ke-1, abad kedua ya. Abad itu sampai 100 abad misalkan ya. Abad ke-1, abad kedua, maka juga centuries itu abad ya maksudnya nih. Ini kan date, ini centuries itu abad ya. Untuk mengungkapkan abad juga sama menggunakan kata ordinal number ya. Misalkan Shakespeare itu lahir pada abad ke-16 century ya. 16th maksudnya, 16th century, 6 abad ke-16. Sequence atau order ini susunan ya biasanya atau giliran. My team came second in the league. My team datang kedua dalam pertandingan. Contohnya seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, ke terakhir floors of a building. Biasanya susunan anak tangga. Maksudnya susunan bangunan, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Misalkan ditanya dalam bahasa Inggrisnya, kamu mau lantai keberapa? Saya mau lantai 5, lantai ke-5, bukan 5 floor. Kalau 5 floor itu lantai 5 lantai ya, ada lantainya ada 5. Menunjukkan suatu bilangan. Tapi kalau mau ke lantai 5 berarti
floor, atau di sini his office in on the 10th floor. Office-nya, kantornya ada di lantai ke-10 ya, bukan 10 floor tapi 10th. Nggak gunakan TH ya, ingat ya untuk menyebutkan lantai keberapanya gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Jadi ini adalah penggunaan ordinal number. Yang pertama untuk tanggal, yang kedua untuk abad, yang ketiga untuk susunan, yang keempat untuk susunan lantai dalam suatu gedung, seperti itu. Next, we continue for the next slide. How to say the date in English? Nah ini, kalau kalian menyebutkan bulan, month in English, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ya, ini bisa kalian hafal ya, atau kalian sudah hafal lebih bagus ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December ya. Nah ini coba kita lihat, months always start with capital letter. Oke, guys. Jadi teman-teman, untuk kepenulisan bulan itu harus selalu diawali kata maksudnya huruf kapital, huruf besar. Nah, seperti ini contohnya. August, hurufnya huruf A-nya harus besar karena itu adalah nama bulan ya. Nggak boleh huruf kecil seperti ini nih, nggak boleh. Ini salah ya. Salah. Ini contoh yang betul nih, banyak nih. Nah, ini adalah singkatan Jan full stop, Feb full stop, maksudnya Jan titik, Feb titik, March titik, April titik. Ini adalah suatu singkatannya ya. Contohnya, nah ini ada perbedaan antara cara mengungkapkan tanggal dalam ini yang American, ini yang British ya. March 5 2018, March 5 ya. 5 maksudnya tetap kita harus bilangnya 5 ya, walaupun cuma ditulisnya March 5, ini harus tetap ya ditulisnya diungkapkannya 5 ya. Nah, kalau yang England ini third. Kenapa ini 3 ada RD di kepenulisannya, ada angka 3 dan RD-nya itu kecil-kecil di atas. Jadi itu adalah suatu singkatan teman-teman. Ya. Kita balik lagi ke sini nih. Nah, ini singkatannya ya. Kalau untuk kepenulisan angkanya ya. First 1 ada ST, kalau 2 angka 2 dan ND di atas. Kalau 3 di huruf di atasnya RD, maksudnya third ya. Kalau 2 ND berarti second. Kalian sering nggak melihat dalam tulisan 1 ST itu artinya first ya, 2 ND itu artinya second, 3 RD artinya third. Berarti itu adalah suatu susunan ya teman-teman, atau menyebutkan tanggal itu ke berapa ya, bukan bilangan biasa. 4 dan selanjutnya tinggal menggunakan TH ya. Kalau 21 berarti sama, satunya kan first, 22 duanya kan ND, 23 berarti RD. Selanjutnya juga sama, 41, 42, 43, 31, 32, 33 dan selanjutnya ya. Oke, next. Tadi kita lihat sini. Nah, ya ini juga sama, 3 RD. Mei 2018. Kalau ulang tahun Bunaya contohnya 6. 6 itu apa? 6 ya, berarti 6 TH. Mei 1994 ya. 1994 seperti itu. Ini kepenulisan ulang tahun Bunaya. Gimana kalau ulang tahun kalian? Silahkan ditulis masing-masing di rumah ya. Next. Nah, ini written English, spoken English ya. Ini cara kepenulisan dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. March 7th, month plus day. Ini ya. Maka atau seperti ini ya. Kalau ini Britishnya 7th March ya, maka tulisannya March
seventh. Ya, kalau ini kepenulisannya yang ini the 7th of March ya. The 7th of March ya. Ini yang American, gaya American, ini yang England. Inggris ya. Kalian bisa menggunakan British maksudnya ya. Kalian bisa menggunakan dua-duanya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya. Nah, biasanya kalau American gaya Inggris Amerika itu menggunakan dia menggunakan bulan dulu untuk kepenulisannya, hari atau tanggal baru tahun. Ya, kalau British itu menggunakan hari dulu, tahun bulan baru tahun. Sama kayak dalam bahasa Indonesia ya, hari, tanggal, bulan, tahun, seperti itu ya. Selanjutnya, we always use ordinal number for the date in spoken English. Nah, ini udah kita bahas. Selanjutnya, nah ini. Ingat ya, kalau kepenulisan dalam bahasa Inggris, gaya bahasa Inggris Amerika dan British itu berbeda, teman-teman. Nah, ini Amerika nih. Ya, kalau Amerika ini ya, ini number. Ini kepenulisan untuk angkanya, dia pakai bulan dulu, tanggal, baru tahun. Ya. Misalkan Bu Naya lahir bulan Mei tanggal 6 tahun 1994, maka Bu Naya nulis dalam gaya ininya gaya Amerikanya, maka 5 ya. Mei itu bulan keberapa? Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan ke-5. Terus tanggalnya tanggal 6. Tahunnya tahun 94. Maka begini kepenulisannya, 5-6-94, seperti itu. Ini adalah gaya Amerika. Bulan dulu. Ingat ya. Tanggal baru tahun ya. Kalau dalam gaya gaya British, bahasa Inggris British, maka hari dulu. Berarti kalau 6 Mei ya, 6 Mei itu benar 6, 5, Mei itu bulan ke-5, 94 ya, tahun 94. Ini ya. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau dibilangnya, maka the 6th of May 1994, seperti itu ya. Itu ungkapan dalam Britishnya ya. Next slide. Nah, ini untuk ungkapan tahun. How to say the years in English. Years are normally divided into two parts ya. Biasanya untuk tahun itu, penyebutan tahun dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Contohnya ini 1984 contohnya. 1984 dibagi 2, 19 dan 84. 1984. Maka 19 bahasa Inggrisnya apa? 19. Kalau 84, 84. Maka menyebutkannya adalah 1984. Nah, sorry, salah pencet Bu Nayanya. Nah, balik lagi. Ya, ini ya. Maka untuk contoh yang lain adalah sebentar. Contoh yang lain. Oke, contoh yang lain. Contohnya Bu Naya lahir tahun 1994. 1994 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutkannya 1900. Bu Naya lahir tahun 1994. Kalau dalam bahasa Inggris dibagi 2, 1994. 19 bahasa Inggrisnya adalah 19. Ya, kalau 94 bahasa Inggrisnya 94 ya. 94. Ya, berarti 19 Bu Naya lahir tahun 1994.
1994 gitu ya. Jadi paham teman-teman untuk menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris ya, dibagi dua. Misalkan tahun 1995, 1996, 1997. Tapi kalau bagaimana dengan contoh yang lain? Ini. Yang maaf, ini Bun hanya coret-coret karena tidak ada lagi untuk ini ya. Ini. Kalau 1066 menyebutkan 1066 berarti gimana? 1066. Berarti dibagi 2, 10 dan 6. 10 berapa apa bahasa Inggrisnya? 10. 66 bahasa Inggrisnya 66. Begitu. Sama dengan ini juga 1652. 16 dengan 52, 19 dengan 41 ya. 2017. 2017 ya. 2017 itu maka di divide to two parts ya, into two parts, dibagi menjadi dua. 2017, 2018, 2019 dan sebagainya. 2017, 20 dan 17. 20 bahasa Inggrisnya 20, 17 bahasa Inggrisnya 7. Jadi 27. Seperti itu ya. Teman-teman bisa dipahami ya. Next slide. Oke. Nah, bagaimana untuk menyatakan for the year 2000, you say the year 2000. For the year 2001 to 2010, we normally say 2000 and plus number, ya. Jadi teman-teman, nah untuk khusus yang ke tahun 2000 ke atas, itu bagaimana mengucapkannya Bu Naya? Nah, kalau 2000, tahun 2000 itu 2000 ya, tahun 2000 itu 2000. Nggak bisa dibagi ya. Kalau 2000 kalau dibagi duanya adalah 20 dan 00 ya, 20 00 seperti itu, tidak, tapi menggunakan 2000 pengungkapannya ini ya. Tidak dibagi dua, ini salah ya. Contohnya kalau 2001 ya. Kalau 2001 gimana? 2000 bahasa Inggrisnya 2000, 2000 and tambahkan huruf dan. Setelah tahun kan 2001, 2000 dan 1 berarti ya. Berarti 2001. Kalau 2002 berarti 2002. Kalau 2005 berarti 2005. Kalau 2008 berarti 2008 ya. Kalau 2009 berarti 2009 itu apa bahasa Inggrisnya? 9 ya, 2009. Sampai 2010 ya. 2010 apa bahasa Inggrisnya guys? 2000 and 2000 dan 10, 2010 ya. 2010 ya, karena 2000 dan 10 berarti 2000 2000, kalau 10 10. Jadi 2010. Oke, next slide. Nah, ini. Sekarang what day is it today? It's Monday. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita bisa, kalau ada yang bertanya tentang hari, what day is it today? It's Monday. Kita bisa menjawab dengan hari atau menjawab dengan tanggal ya. Itu ada dua versi, menjawab dengan hari dan menjawab dengan tanggal. What day is it today? It's Monday. Ya, ini hari Monday itu Senin ya. It's Monday. Atau hari Senin itu misalnya tanggal 19, maka kita bisa bilang it's the 19th ya. It's the 19th ya, 19 ya. Jadi nggak boleh bilang it's 19, itu salah. Harus ini tanggal ke-19, harus ada TH di belakangnya. It's the 19th. Seperti itu ya. Ingat ya teman-teman, untuk bertanya, kalau ada yang bertanya dalam bahasa Inggris terkait dengan hari, bisa dijawab hari atau bisa dijawab tanggal ya, pada hari ini ya. Contohnya, what date is it? Misalkan ada yang bertanya, what date is it? It's the 19th ya. Kalau ada yang bertanya tanggal, maka jawab langsung ke tanggal ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 19 gitu ya. Nggak boleh 19 saja, ini salah, tapi harus tambahkan 19. Kalau tanggal 1 it's berarti
What date is it? It's first. What day is it? Misalkan tanggal 2, it's tadi gimana kalau second? ND ya maksudnya. Kalau misalkan tanggal 3, Bunda bilangnya it's RD ya. It's third gitu ya. Nah, sekarang kita what is today's date? What is the date today? It's May. Bisa juga ya. Kalau misalkan ada yang bertanya tentang tanggal, maka bisa juga dijawab dengan bulannya. It's ya. Dan selanjutnya seperti itu. Maaf, tadi untuk cara membacanya ya, bukan it's 19th May ya, bukan seperti itu, tapi cara menjawabnya seperti ini ya. Ya. Nih. March mana tadi? Maaf, yang mana ya? Cara menjawab menyebutkannya adalah 19th of May. Maaf ya, tidak boleh 19th May, itu salah. Harus walaupun kepenulisannya seperti ini, cara berbicaranya adalah 19th of May ya. Nah, kalau yang di bawah ini baru May 19th boleh. Kalau bulannya terlebih dahulu ini baru tidak ada off-nya ya. Oke, Bu Naya ulangi ya. Contoh yang lain, misalkan Bu Naya lahir tanggal 6. Nanti kalian bisa contoh ya. Nah, kepenulisannya seperti ini ya. 1994. 6th of May ya. Kepenulisannya seperti ini, tapi dibacanya harus dengan kata of ya. 6th of May 1994 ya. Nah, kalau tulisannya seperti ini, May 1994, ini tidak usah ada off-nya. May 6th 1994 seperti itu. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau tanggalnya terlebih dahulu baru bulan, itu menyebutkannya harus dengan kata off. Kalau bulannya dulu baru tanggal, itu tidak boleh dengan ada off-nya. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya teman-teman terkait dengan penyebutan tanggal ya dan tahun serta bulan ya. Nah, what is today's date ya. Jadi teman-teman untuk menanyakan hari atau tanggal bisa ada 4 cara. What day is it today? What day is it? Ya. What is the day today? What is today's date? Ya. It is the day it is ya. Ini sama dengan ini ya. Selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman, how to say when is your birthday? Sekarang Bu Naya tanya kapan hari ulang tahunmu? What day is it today? Sama kapan hari apa ini? Ya. Today is, and let you watch this video. Today is ya. Nah, yang kalian harus jawab kapan hari ulang tahunmu dan hari yang kalian nonton video ini ya. Kapan? Nah, silakan untuk menyebutkannya. Itu tugasnya ya teman-teman. Bu Naya tanya when is your birthday and what day is it today ya. Pertanyaannya ada 2, silakan kalian jawab ya seperti yang Bu Naya jelaskan tadi ya. What day is it today? Itu hari apa sekarang? Hari yang kalian tonton video Bu Naya kapan? Gitu ya. Oke. I think enough for how to say the date today. Ya, pembelajaran bagaimana cara mengungkapkan tanggal, tahun, dan hari dalam bahasa Inggris ya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari Bu Naya. If any question, jika ada pertanyaan teman-teman boleh tanyakan, contact me to my WhatsApp, kontak WhatsApp Bu Naya ya teman-teman, atau teman-teman bisa langsung datang ke sekolah boleh kalau misalkan 1 atau 2 orang ya kalau untuk bertanya. Enough for today. Thank you so much.
I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.